Pemirsa warga Muhammadiyah Kabupaten Batangan yang fasilitas angkutan batubara bahwa pesawat telah mengosongkan sejumlah wilayah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Sukri, Pak ya. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Sanusi. Oke. Bapak Sanusi memang asli supir truk batubara, Pak ya? Ngerap juga Pak saya. Oh, enggak juga ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari kami. Ini juga tugas kuliah dari kami, Pak, yang nyangkut pautkan dengan pertanyaan supir truk batubara atau angkutan truk batubara, Pak ya. Ya. Mungkin pertanyaannya, bagaimanakah peran pemerintah dalam menangani kasus batubara ini, Pak? Seperti penerapan batubara tidak boleh lewat di jalur siang, harus di jalur malam, Pak. Jadi dari Bapak sebagai supir truk batubara itu bagaimana, Pak? Ya, bagus juga lah kan, menghindari kemacetan. Itu salah satunya, Pak ya. Cuman jamnya seharusnya jangan dibatasi kan. Ini semakin dipersempit. Aturannya jam 7 udah bisa jalan malam. Itu supir truk batubara itu, Pak, mulai dari malam itu dari jam berapa, Pak, biasanya? Kalau masuk kota jam 9 lah. Oh, masuk kota jam 9. Ya, jam 9. Itu diperbolehkannya jam 9, Pak ya. Ya. Mungkin sampai jam berapa itu, Pak, bolehnya? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Ya. Jadi memang supir truk batubara ini memang menaati, Pak ya, tentang peraturan sudah dibuat oleh pemerintah ya, Pak ya. Ya, gimana lagi ya? Mau tak mau harus kita taati kan. Oke. Apa kita wawancara? Selanjutnya. Masih tinggi. Oke, selanjutnya, Pak, mungkin adakah sebagian masyarakat yang tidak suka dengan supir truk batubara atau muatan batubara, Pak? Nah, dari Bapak sebagai supir truk batubara menyikapi hal itu gimana, Pak? Ya, namanya masyarakat berbagai pendapat lah ya kan. Iya, betul. Kita ya fair aja lah, bagaimana lagi kan, ikuti aja. Ikutin aja, Pak ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin karena banyaknya muatan batubara atau batubara itu kan memang sering mengalami kemacetan nih, Pak ya. Nah, di situ adakah pemikiran dari supir truk batubara merasa dirugikan juga antara dari kemacetan itu, Pak? Ya jelas ada lah. Jelas ada ya, Pak ya. Mungkin dengan waktunya terhambat gitu, Pak ya. Oke, mungkin sekian wawancara dari kami, Pak. Mungkin kami mengharapkan pesan-pesan atau kesan dari Bapak sebagai supir truk batubara, Pak. Nah, kalau kami ya permintaan itu jam itulah kan. Jamnya, Pak ya. Nggak usah dipersempit lah. Oke. Maksudnya jam 7 sampai jam 6 kan. Kayak gitu kan. Adalah longgarnya kan. Longgar. Kalau ini jam 9 sampai jam 5. Kalau nggak macet, ya ini macet terus kan. Oke. Berarti memang dari jam 9 itu baru bisa lewatnya, Pak ya? Lewat. Kalau jam 7 apa jam 8 ini ditangkap nanti. Oke, betul Pak. Oke, mungkin sekian wawancara dari kami terkait dengan supir truk batubara. Kami dari mahasiswa UIN, khususnya itu dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Pak. Kami dari lokal HTN 2A. Di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Sanusi yang telah memberikan atau bisa memberikan atau jawaban yang telah kami uraikan, Pak ya. Oke, sekian, terima kasih dari kami, Pak ya. Terima kasih. Ayo.
bermanfaat atau malah menimbulkan dampak negatif kalau keberadaan truk batu bara? Apakah ada dampak negatifnya nih? Kadang tuh ada batu bara rame negatif lah. Kalau udah ada tuh kan positif. Nah, macam tuh kan Campur-campur ya. Iya, campur-campur. Ada positif, ada negatif. Ayo, ada Mungkin positif, ada dampak negatif. negatifnya cuma gara-gara polusi udaranya aja ya. Iya, udara kurang kan kapan batu bara macet deh. Nenek kok tidak lancar jam tuh. Orang malas keluar. Iya, malas keluar. Orang motor kok tidak serami batu bara beli kok. Kalau dampak yang dirasakan oleh nenek nih kalau adanya truk batu bara tuh apa? Dampak yang dirasain? Kayak gimana dampak yang nenek rasain? Kalau batu bara jalan, Apa dan nenek dampaknya? riang lah nenek nengok batu bara rame jualan. gitu ya? Iyo suko, Khawatir iyo nenek ya? iyo lain lah bedanya kan. Kalau batu bara ada jalan. Terus kalau kekhawatiran dampak lingkungan atau kesehatan yang ditimbulkan oleh operasional truk batu bara ada nggak nih kayak dampak kesehatan bagi masyarakat kayak misalnya kalau gara-gara polusi nih jadi polusi udara jadi jelek atau gimana, ada nggak dampaknya? Nggak ada. Iya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat mengenai adanya truk batu bara? Respon masyarakat tuh Respon terkait masyarakat. truk batu bara itu seperti apa nih? Responnya baik atau Baiklah. Baik. Banyak gunung batu bara. Banyak gunung. Iya, banyak gunung. Tapi minusnya cuma mengganggu aja nih. kemacetan gitu ya? Yo, dia macet. Mana tidak macet dah nggak udah lancar. Kami jualan lancar. Yo, sama lancar lah. Menurut nenek, apakah dari pihak pemerintah sendiri sudah ada cara untuk mengatasi truk batu bara tersebut? Kalau untuk pemerintah sendiri itu gimana nih? Udah ada proses pemberhentiannya apa belum? Sepertinya belum ya nih, soalnya masih sering beroperasi ya. Masih itu batu bara tuh kan. Iya. Mungkin itu macet sebentar, kadang jalan orang tuh nak lebaran kok, nah itu tidak tuh dah pemerintah nahan dah. Pernah nggak terjadi konflik antara masyarakat dan supir truk batu bara itu sendiri? Konflik kayak pertengkaran atau apa? Kecelakaan, dah ya. Mungkin nenek ada pernah ngeliat gitu. Kayak apa konflik kayak misalnya orang berantem gara-gara truk batu bara? Tidak pernah, kalau nenek nampak sini tidak pernah, jujur kalau orang itu. Kalau kesan atau pesan yang pengen nenek sampaikan mengenai pemerintah untuk mengenai truk batu bara ini ada nggak nek? Pesan untuk pemerintahnya terkait truk batu Kayak bara lebih nih. gimana gitu? Pemerintah tuh harus apa menurut nenek? Pemerintah, Iya. bagus lah. Iya, Pemerintah. artinya pemerintah tuh harus apa supaya truk batu bara Biar ini nggak tidak macet lagi ya. Ada nggak? Kayak misalnya nenek mau nyampein pesan? Yo, kadang-kadang tuh kan ditahan nih, kadang-kadang tidak pemerintah tuh. Yo, jam tuh menyidak ada orang kecelakaan kan. Nah, biasa nggak pernah orang kecelakaan yo macet. Pemerintah tuh kan biasa kan. Jadi pemerintah tuh harus ini ya nih turun untuk supaya tidak macet. Iyo, nah iyo Terus pemerintah. tuh. kayak harus nyiptain jalan sendiri ya nek biar tidak macet. Iyo, biar tidak macet, keamanannya kan. Iyo, kalau tidak diamanah, apa jadi jalan mungkin. Iyo, nah sekali-sekali itu kan disuruhnya macet dulu, diamannya kan. Nah, kalau tidak macam itu udah aman lah jalan kita ke batu bara dan banyak tuh. Campur ya, Iyo, Mas, bercampur jual, iyo. terus. Iyo, ingat kan tahun belakang kan banyak kecelakaan di Iya, batu bara. Nah, lama macet. Itu dia disuruh lagi jalan. Iya, kalau di macet ini terus tidak makan lah orang. Iya, nek. Macam mana orang nak umpan anak bini ni keceriaan di batu bara tu kan. Paling nenek lah tua kau lagi dia nak jualan. Kalau tak jualan siapa nak ngasih nenek di rumah duduk baik. Nah, dikasih anak tu tak mungkin banyak kan. Nah, jadi kalau kita itu usaha dulu, mampu badan sehat. Nah, yo single sok nak makan berarti usaha. Kalau tak makan lagi kaget macam mana? Nak kerja dak telat kalau nak makan. Macam tu. Untuk dampak masyarakat sendiri kayak kita susah untuk bekerja ya nek kayak Iya. berdampak gara-gara Iya. polusi kemacetan. Ya, yo. Kadang macet, kadang-kadang tidak. Biasa kan.
Kami jualan, tapi kadang-kadang tuh ada yang marah, ada yang baik, macam tuh kan. Iyo. Makasih Nek ya. Yo kamu, yo. Makan nanah mela sebungkus. Iya, jangan. Hah? Permisi Kak, Assalamualaikum. Salam. Kak, jadi kami ingin melakukan riset untuk masyarakat yang tinggal di daerah Mandalu ini. Apakah ada dampak terkait adanya truk batubara? Apakah Kak bersedia untuk kami wawancarain? Ya bersedia. Oke, di sini kami ingin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana Kakak melihat peran truk batubara dalam lingkungan masyarakat? Apakah Kakak merasakan manfaat atau malah menimbulkan dampak negatif dari keberadaan truk batubara? Untuk saat ini, sepengetahuan saya ya, saya itu merasakan kayak dampaknya bukan manfaat ya. Karena apa? Kan kita sebagai pemotor itu kadang takut kan. Kalau mobil batubara itu kan biasanya tuh menutup area untuk kita lewat ya, kita lalui. Jadi sepertinya truk batubara itu banyak menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat. Nah, kalau untuk kekhawatiran Kakak sendiri terkait dampak lingkungan atau kesehatan yang ditimbulkan oleh operasional truk batubara itu gimana Kak untuk kekhawatirannya? Khawatirnya itu ya seperti kecelakaan yang pada umumnya terjadi ya. Karena di sini sering terjadi kecelakaan yang mana kalau kecelakaan itu tidak seperti biasanya langsung kayak merenggut nyawa kan. Seperti kalian pasti udah tahu kan gimana kejadiannya gitu. Terus kalau untuk polusi sendiri apa itu sangat menimbulkannya gangguan polusi Kak? Polusi ya biasanya kan debu-debunya itu ya. Tapi kan ini masih tertolong karena sudah aspal kan. Tapi di pinggir-pinggirnya itu masih kan ada dampak-dampaknya. Tapi ya gitu. Kalau apa yang dilakukan oleh masyarakat mengenai adanya truk batubara yang dilakukan masyarakat? Kalau masyarakat sekarang nih mereka ya melakukan demo atau melakukan permohonan kepada pemerintah untuk membuat area khusus mobil batubara supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya. Kalau menurut Kak sendiri pernah terjadi konflik nggak Kak antara sopir truk sama masyarakat sendiri? Kalau kami tuh sepengetahuan kami ya ada waktu itu ya. Gara-gara ini macet total jadi ada salah satu mobil truk batubara itu kayak menutup area perjalanan mereka, jadi mereka tuh kayak ada konflik dan jadi ribut lah waktu itu. Untuk pesan dan kesan sendiri yang ingin Kakak sampaikan untuk pemerintah itu apa Kak? Pesan untuk pemerintah kalau bisa ya dibuatkan jalan atau untuk khusus batubara jadi tidak mengganggu aktivitas masyarakat ya, karena masyarakat kan pada umumnya tuh kadang kebanyakan anak kecil, apalagi di sini kan kawasan mahasiswa. Iya, jadi seperti itu. Pesannya hanya untuk pemerintah tuh membuat jalan khusus batubara. Terima kasih Kak. Sama-sama. Salam, kami dari mahasiswa UIN ingin nanya dengan abang seputar batubara yang di Jambi Ora. Menurut abang, apa dampak truk batubara bagi lingkungan, terutama mahasiswa? Apakah abang merasa ada manfaat atau malah menimbulkan dampak negatif bagi truk batubara? Bagi saya lah dak, dampak buruk batubara tuh ya kayak kemacetan kita nih mahasiswa kuliah pagi, nengok debu kan batubara habis bongkar muatan tuh kita macet kuliah, terus kamu jalan berlubang. Banyak kan kejadiannya mahasiswa mati di jalan ketabrak batubara. Habis itu manfaatnya bagi kita nih kan, bagi saya lah kan, saya ada abang yang narik batubara juga. Jadi waktu pas libur kuliah tuh bisa lah ikut nyari duit keseran gitu. Terus bang, menurut abang ada kekhawatiran terkait dampak lingkungan atau kesehatan dalam operasi batubara? Kalau itu pasti ada lah kan. Dampak pertamanya pasti karena debu ya kita tahu lah dah batubara itu gimana, hitamnya batubara gimana, asap mobil yang jalan yang begini kayak ini. Banyak lah kan, dia debunya lah, kita banyak ngeluh debu itu banyak. Selanjutnya ada tak upaya dari mahasiswa itu terkait batubara bang? Kalau upaya dari mahasiswa tuh mungkin ada, kan kita pernah mahasiswa dari Batanghari,
itu pernah demo ke DPR atau ke gubernur kan, Ya. masalah soal batubara tuh katanya masih tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah karena itu jalan tuh jalan pemerintah pusat. Jadi kita nih di mobile lah kan, sekarang tuh kartonyo kan lagi proses penjalanan jalan untuk khusus batubara. Apa ada tak pesan terakhir atau pesan yang ingin abang kirim atau untuk sampaikan kepada pengusaha truk batubara? Kalau pesan-pesan saya untuk pemudi batubara ya jalan sesuai aturannya, jangan ngebut-ngebut karena kita ngerti, sama-sama ngerti lah kan, dia nyari duit, kita pun nak kuliah, bukan nak nyari mati di jalan. Itulah pendapat kami tanya abang ya. Yuk. Sebelumnya mohon maaf dan ganggu kan. Saya Iri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas yaitu dengan judul pembahasan analisis politik mengenai isu ini menjadi isu penting yang harus dibahas, terutama pada daerah politik batubara saat ini mewarnai perekonomian dan perpolitikan di Indonesia. Adanya kepentingan tertentu bagi korporasi batubara mendorong adanya manipulasi politik pada pemerintahan dan pemangku kekuasaan. Terjeratnya pemerintah dalam kasus ini menyebabkan kebijakan menguntungkan pihak tertentu, sedangkan masyarakat dan lingkungan yang kemudian menjadi korban. Oleh karena itu, isu ini sangat penting untuk dibahas serta ditindaklanjuti, dikarenakan selain menyebabkan kemacetan sehingga mengganggu jalanan, juga terjadi laka lantas serta memberikan impact tidak nyaman untuk masyarakat sekitar. Dengan mana saja yang ikut berpartisipasi dalam isu politik tersebut, yaitu yang pertama adanya masyarakat, mahasiswa, pedagang, politikus dapil Kalimantan Barat, media massa, sopir truk, dan Dirjen Hubdat Hendroy Sugianto sebagai Kemenhub. Apakah kelompok-kelompok tersebut terpecah dalam merespon isu politik tersebut? Jelaskan jika ada pro dan kontra di antara kelompok tersebut. Oke, baiklah. Di sini yang pro itu sopir truk, yang dimana sopir truk kerap muncul dan melintas di jalanan di luar jam operasional yang telah ditentukan pemerintah, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga. Pengendara terutama pada pedagang yang kadang kerap menimbulkan konflik antara sopir truk dan pengendara mobil pribadi serta pada para pedagang. Padahal Jambi memiliki Perda nomor 13 tahun 2012 yang jelas melarang kendaraan pengangkut batubara menggunakan jalan umum masyarakat, dan juga surat SE Gubernur Jambi bernomor 1448 per SE per D1SHUB per 3.1 garis miring X 11 garis miring 2021 yang telah mengatur lalu lintas pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi. Selanjutnya yang kontra itu pedagang makanan. Para pedagang yang berjualan seperti nasi padang, pecel lele, kesal lantaran batubara yang kerap parkir di bahu jalan tepat di dalam warung-warung jualan. Mereka yang marah itu warga sini. Ada pedagang pecel lele, nasi padang, dan yang jualan lainnya. Kronologis kejadian itu saat maghrib itu mobil batubara sudah mulai keluar. Kadang parkir di bahu jalan depan tempat jualannya, ungkapnya. Ini kan otomatis konsumen tidak mau ke tempatnya karena parkirannya mau masuk tertutup. Jadi mereka marah mengusir sopir, suruh cari tempat kantong parkir yang disediakan. Tambahnya, batubara di Pondok Meja Muaro Jambi dipicu parkir di depan warung. Selanjutnya yaitu yang kontra, yaitu sopir mobil pribadi, yang dimana juga pernah ribut sama sopir truk batubara karena truk batubara yang ambil jalan di sebelah kanan. Sementara itu yang membuat macet jalan terangnya. Oke, selanjutnya yaitu media massa, yang dimana tak jarang warga mengunggah pada media online lewat aplikasi TikTok Jambi Terkini yang menyatakan warga kesal karena aksi ugal-ugalan sopir truk batubara.
karena aksi ugal-ugalan sopir truk batubara sehingga warga hentikan paksa angkutan truk batubara tersebut. Oke, selanjutnya ada akademisi atau ahli atau masyarakat kampus. Mahasiswa minta agar jalur angkutan batubara dialihkan jauh dari kampus mereka. Hal tersebut dikarenakan sudah banyak mahasiswa yang tewas akibat laka lantas yang terjadi. Bagaimana respon atau keputusan pemerintah dalam menjawab isu politik tersebut? Pemerintah memutuskan untuk pemerintah Provinsi Jambi berupaya mengurangi persoalan akibat angkutan batubara. Salah satunya dengan membuka jalur alternatif angkutan batubara. Namun, persiapan jalur ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya menyampaikan pihaknya tetap melakukan upaya melakukan pengaturan lalu lintas angkutan batubara sembari menunggu jalur alternatif siap digunakan. Kedua juga pemerintah juga melakukan pembatasan angkutan batubara dan pengaturan jam operasional agar jika berada di jalan umum tidak terjadi kemacetan, maka angkutan batubara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18 WIB. Sebelum jam tersebut wajib tidak mengoperasikan kendaraan batubara keluar dari lokasi tambang atau berada di jalan umum. Perusahaan yang melanggar akan diberikan sanksi berbentuk teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin. Apakah keputusan tersebut menguntungkan pihak tertentu? Yang diuntungkan kedua juga pengusaha truk batubara karena mereka masih saja merusak atau menerobos di luar jam operasional yang telah ditentukan karena pemerintah belum berhasil menghentikan atau mengubah sistem operasional truk batubara yang dirugikan masyarakat sekitar, pengendara lain, pedagang dan sebagai berikut. Karena truk batubara masih sering beroperasional tidak sesuai aturan jam operasional yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan macet dan tidak kadang parkir di depan jualan para pedagang yang sudah pasti akan menutupi jualan mereka. Apakah ada kelompok yang menentang keputusan tersebut dan pergi ke pengadilan? Ada, yaitu warga masyarakat Jambi. Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi mengugat pemerintah hingga perusahaan terkait bermasalah angkutan batubara, kemacetan parah di jalan nasional akibat penumpukan truk angkutan batubara nilai telah merugikan masyarakat. Sejumlah warga Jambi pun membuat gugatan tersebut ke pengadilan negeri Jambi. Dalam gugatan ini, Menteri SDM RI menjadi tergugat pertama karena mereka memberi izin IUP, izin usaha pertambangan. Tergugat kedua yakni Gubernur Jambi Al-Haris disusul dengan 8 perusahaan batubara. Tidak hanya itu, dalam gugatan yang dilayarkan, Ibnu dan kawan-kawannya ada pula turut tergugat yakni Rektorat Jenderal Pajak RI, Kapolda Jambi, Ketua DPRD Jambi, KPK dan sebagainya. Kelompok yang mana yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan tersebut? Kenapa? Dirjen Hubdad Hendro, karena beliau telah mewanti-wanti Gubernur Jambi agar segera menutup jalur yang kerap digunakan truk batubara. Jika tidak, maka Purnawirawan Pol Jenderal Bintang 2 itu akan melakukan aksinya. Warga atau masyarakat, karena mereka sampai turun mengajukan ke pengadilan dan melaporkan pihak-pihak yang berwenang karena merasa pemerintah sangat lambat dalam menangani truk batubara ini, sehingga membuat warga masyarakat geram dan akhirnya mengajukan pada pengadilan. Adakah kelompok atau lembaga penting yang tidak ikut berpartisipasi dalam isu tersebut? Kenapa? Ada beberapa lembaga yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam politik batubara. Namun, penting untuk diingat bahwa peran lembaga dan keterlibatan mereka dapat bervariasi berdasarkan negara dan konteks spesifik. Berikut adalah beberapa lembaga yang umumnya tidak secara langsung terlibat dalam politik batubara.
Satu, lembaga ilmiah. Lembaga ilmiah seperti universitas, lembaga penelitian, dan pusat pengetahuan mungkin tidak terlibat langsung dalam politik batubara. Fokus utama lembaga ini adalah penelitian, pendidikan, dan memberikan informasi objektif. Namun, mereka dapat menyediakan penelitian dan saran ilmiah yang berharga kepada pemerintah atau lembaga lain yang terlibat dalam politik batubara. 2. Lembaga budaya dan seni. Lembaga budaya seperti museum, galeri seni, atau teater tidak memiliki peran langsung dalam politik batubara. Mereka lebih fokus pada pelestarian dan promosi warisan budaya, seni, dan ekspresi kreatif. 3. Lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan, atau badan penelitian kesehatan mungkin tidak secara langsung terlibat dalam politik batubara. Fokus utama mereka adalah menyediakan layanan kesehatan, penelitian medis, dan kesejahteraan masyarakat. 3. Lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, kuil, atau sinagog biasanya tidak terlibat langsung dalam politik batubara. Fokus utama mereka adalah praktik keagamaan, pelayanan spiritual, dan dukungan sosial untuk jemaat mereka. Alasan mengapa lembaga-lembaga ini mungkin tidak secara langsung terlibat dalam politik batubara adalah karena fokus mereka yang berbeda dan tujuan utama yang tidak terkait langsung dengan industri batubara. Mereka mungkin lebih berorientasi pada penelitian, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, atau aspek kehidupan spiritual, dan mungkin tidak memiliki mandat atau kepentingan langsung dalam isu-isu politik yang terkait dengan batubara.